Aduh, abang izin ya, izin potong ya. Ya, maaf. Gini, menurut Bang James, Tuhan dengan Tuhan sama apa beda? Beda bang. Tuhan Beda. Tuhan. Nah, ada ayat, mungkin di situ Anda nggak ingat, di Yohanes 13 nomor 13. Ada ayat dalam terjemahan LAI, engkau memanggil aku guru dan Tuhan, kan gitu. Dan benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Itu terjemahan LAI kan? Nah, ada terjemahan lagi, engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Ada lagi terjemahannya, engkau memanggil aku guru dan junjungan. Dan benar katamu, akulah guru dan junjungan. Nah, coba, ketika itu maaf bang ya, itulah ibaratnya kalau masuk di pikiran saya, logika saya, ya kalau kita mengajarkan anak, kita kadang-kadang harus sebagai orang tua berperilaku seperti anak. Bukan bang, gitu ya. Penerjemahan ini jadinya yang benar tuh yang mana? Tadi kan beda. Yang benar yang mana gitu ya? Jadi ketika dalam penerjemahan lama, yang paling lama, dia diterjemahkan sebagai Tuhan. Artinya orang-orang dulu itu mempercayai Yesus sebagai Tuhan berdasarkan penerjemahannya. Tiba-tiba penerjemahannya di-upgrade menjadi Tuhan. Masa status Yesus di-upgrade kan nggak lucu. Itu pun dari terjemahan. Aduh. Nah, gimana? Inilah kalau jadinya berdasarkan patokannya hanya di terjemahan. Jadi sulit memang, sulit. Kecuali udah lepas dari doktrin. Karena ada terjemahan lain mengatakan engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Bahkan ada yang di Seleber itu 2011 malah 2010-11. Engkau memanggil aku guru dan junjungan. Jadi panggilan kehormatan kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai orang yang dihormati. Tapi tiba-tiba di-upgrade oleh terjemahan jadi Tuhan. Kan bahaya ini. Jadi Yesus itu naik pangkat berdasarkan terjemahan. Kayak mana coba jadinya kan? Ya, tapi kalau kita buka berdasarkan pelajari terjemahan di Indonesia itu dari awal itu ada dari tahun berapa kali perubahan terjemahan, ada versi terjemahan mana, kan ada ND, ada Linkert, nanti ada juga apa tuh namanya, Ruli, ada lagi Celeber, ada AVB, banyak sekali. Itu semua banyak. Nah, masing-masing terjemahan nanti imannya beda-beda. Yang satu dibilang Tuhan, yang satu dibilang Tuhan. Beda generasi, beda percaya sama Yesus. Nah, gitu jadinya kan, terlalu banyak kebingungannya. Tapi kalau ke originalnya memang merujuk sebagai Tuhan, kurios. Sebagaimana orang lain mendapat gelar yang sama. Abraham juga kurios, pemilik keledai juga kurios, kan gitu. Nah, disitulah memang dimasukkan doktrin, diangkat menjadi Tuhan, gitu. Begitu sih bang. Ya. Belajarnya nggak usah panjang-panjang lah kita nanti abang, terlalu mumet. Ini aja udah terlalu berat kayaknya. Iya, saya memang mumet. Makanya saya pakai data ya, bukan asumsi saya. Itu saya ngikuti juga itu kan, untuk Edis TV itu kan, menyinggung ke sana lah sedikit ya kan. Ya saya ada pro juga ke Muslim, ada kontrak juga. Saya nggak bisa dibilang nggak konsisten lah gitu kan, mau dibilang apa terserah lah kan gitu. Jadi
ya kan di situ ada kata juga Nabi Rob. Muhammad, ya Rob itu kan. Nah, itu juga saya berprinsip ya pada zaman itu tergantung letaknya di mana kan gitu kan. Ya kalau ditanya mengenai Rob pada pertanyaannya, iya Rob. Tapi ditanya dalam konsep dalam keimanannya, bukan kan gitu. Jadi kalau dikasih pertanyaan, kita menjawab keduanya salah. Gini Bang, Abang tadi menyimak nggak saya tadi naik ke komalnya, saya sampai diturunin? Nyimak. Nyimak ya? Oke. Kan saya udah bilang Bang, izin potong ya. Iya. Itu Edis itu kan membuat sebuah rumusan pribadi. Iya. Itu pribadi. Ingat loh, Nabi Muhammad itu sudah final. Dia sebagai sayyid. Sebagaimana Yesus juga sayyid. Bang, kalau saya bukakan kitab Anda, tapi yang terjemahan bahasa Arab, yang tadi disebut sebagai Tuhan itu dalam bahasa Arabnya disebut begini, antum tad'unami sayyidan, sebagai sayyid, tuan, gusti, junjungan. Nah, gelar Nabi itu sayyid. Nabi Muhammad gelarnya sayyid, sebagai tuan, junjungan, kan gitu. Nah, Iya. Edis itu punya rumusan sendiri. Iya. Yang tidak ada, Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil Rob, dia memasukkan kata Rob. Boleh nggak kami tolak kalau Nabi Muhammad sebagai Rob? Ya boleh, orang dia bukan gelarnya Rob kok, gelarnya Sayyid. Tapi kalau Sayyid wajib kami terima. Dia bermain kata. Kata Rob itu bisa nggak kepada manusia? Ya bisa, tergantung konteksnya, kan gitu. Tapi dia mau memaksakan kata Rob itu yang maknanya sepadan dengan Sang Pencipta. Ya nggak bisa. Nah, Karena dia sebagai Rasul, sebagai manusia ciptaan Tuhan. Karena itu rumusan yang dia punya, maka standarnya harus diterapkan dulu pada dia. Dia punya Rasul namanya Paulus, kau imani dulu Paulus sebagai Rob, baru kau katakan kepada kami. Begitu logikanya. Karena Rob itu yang bikin rumusannya dia, bukan kami, gitu loh. Makanya tadi dia nolak. Oh, saya tidak imani Paulus sebagai Rob. Ya sudah, saya juga tidak imani Nabi saya sebagai Rob. Selesai toh, tetap kami imaninya sebagai Sayyid. Karena nggak ada Nabi kami disebut sebagai Rob, gitu Bang. Jadi polemik kata yang dimainkan terus-menerus. Percuma jadinya. Debat kusir gitu. Intinya dia ingin membuat sebuah framing. Dia menang dalam kata. Makanya sama saya tidak bisa jebak dia. Kemarin naik ke komal saya, dia kabur. Tadi saya ke komal dia, saya di-kick. Gitu Bang. ya kalau saya sih bukan menilai siapa yang benar, siapa yang salah ya, selagi yang baik membawa ke yang baik ya benar. Jadi sama saja dengan halnya seperti Yesus juga. Jadi dalam konteksnya kadang dia guru, kadang tuan, kadang Tuhan. Ya tergantung di mana pada waktu itu. Seperti itu juga sebenarnya kalau menurut saya. Enggak. Di mana Yesus kadang jadi Tuhan itu di mana? Ada memang Bang. Sudah kami baca loh Bang, Bible itu berkali-kali. Iya. Kecuali dinaikkan dari terjemahan yang saya sampaikan tadi. Yang ada yang awalnya terjemahan sebagai Tuhan, ada terjemahan ND tuh. Lalu dirubah lagi, terjemahan lain sebagai Tuhan. Dia itu jadi Tuhan itu berdasarkan terjemahan. Gitu loh Bang. Karena Tuhan itu kan dipahaminya sebagai yang maha kuasa, pencipta, penguasa. Apalagi kalau dalam bahasa Arab nih, kata Rob itu, Ar-Rob ya, yang merujuk kepada Allah itu kan satu, penguasa alam semesta yang tiada tandingnya, pencipta alam semesta beserta isinya,
mengurus alam semesta beserta makhluk seluruh makhluknya, yang menjamin rizkinya, yang mengatur segalanya, penguasa yang tiada tanding, disebutnya sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, bukan hanya menciptakan. Itu loh, Yesus tidak bisa masuk kategori sebagai Tuhan, karena dia hidupnya dilahirkan, dia bayi, dia tinggal di bumi, sementara Tuhan tidak mungkin tinggal di bumi. Di dalam kitab Raja-Raja dijelaskan, Roh Tuhan itu tidak mungkin bisa tinggal di bumi. Tuhan yang hakikat Tuhan itu nggak mungkin di bumi. Bahkan langit yang mengatasi langit tidak akan mampu sanggup menampung engkau, apalagi rumahku ini. Itu dijelaskan. Kecuali konsep teopani, Tuhan berubah menjadi manusia, yang ngambil sumbernya yang tadi kita jelaskan. Sejarahnya dari mana, konsep pengadopsiannya seperti apa, siapa yang merumuskannya, itu lain cerita. Intinya sumbernya bukan dari Yesus, tapi dari oknum lain yang menjual nama Yesus. Saya izin mute dulu ya. Host, saya mau ambil minum bentar, saya dengerin abang. Yang penting tadi materi itu saya rasa nggak perlu banyak-banyak kita bahas. Saya cuma nampilkan data, abang silakan disimak aja, dipikirkan, renungkan. Iya. Atau kita kalimatnya contoh, ini kalimat satir tapi ya ngena dan memang benar. Para nabi mengajarkan berkurban itu adalah domba, hewan. Nabi Abraham, Nabi Musa, Yesus sendiri mengajarkan dia tentang persembahan, Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba di Kristen diajarkan mengorbankan manusia, digantung pada kayu salib untuk penebusan dosa. Ini ajaran siapa ini? Oh ya, ajaran siapa? Teringat inilah korban. Kita dapat kebagian korban juga ini bang, kita Kristen. Nah, iya. Masuk akal kalau korban hewan bang. Iya. Korban manusia itu di dalam perjanjian lama dijelaskan itu yang dibenci oleh Tuhan, karena itu hanya untuk dewa-dewa. Yang nerima itu dewa Molok, dewa Baal. Banyak itu korban manusia itu dewa, bukan kepada Elohim. Elohim itu mintanya korban sapi, lembu, domba, gitu loh. Makanya di Islam itu diajarkan kurban itu binatang atau hewan ya. Di Yahudi juga demikian. Kenapa di Kristen tiba-tiba itu semua sudah tidak ada, cukup korbankan satu manusia yang tidak bersalah, namanya Yesus, tapi Tuhan juga. Ini dari mana ini? Konsepnya ini bukan ajaran Yesus gitu bang, direnungkan aja ya. Oke bang, oke. Aduh, sorry saya habis ambil minum, haus kering tenggorokan. Ya, gitu bang, silahkan dicerna, dipikirkan. Kita ini ngobrol, tapi ngobrolnya itu harus ada manfaat dan faedahnya. Iya, Kita minimal baca literatur, terutama keagamaan itu memang penting. Karena jangan sampai kita salah pilih mengambil sebuah panduan, salah-salah kita ngambil peta petunjuk, kita malah tersesat. Bukan kembali ke surga, malah kembalinya ke neraka. Itu sih tujuannya obrolan ini, ya. Karena ketika Tuhan memberikan aturan, Tuhan menciptakan kita ini akal untuk berpikir, maka aturannya juga harus logis, yang bisa diterima oleh akal sehat manusia. Kalau tidak masuk akal, lalu tujuannya apa Tuhan ciptakan kita akal? Gitu. Bang Pandi, monitor Bang Pandi. Ya kalau kita sih ngikuti Injil, karena di Injil ini Alkitab, Injil ini
termasuk Gimana Bang? kita mengikuti Injil ini karena di Injil ini Aduh, ntar aku pakai headset dulu nggak kedengeran. Injil ini dia mengajarkan keselamatan, dia bukan dunia akhirat tapi keselamatan lah. Agama itu mengajarkan keselamatan. Iya, yang banyak surat di Injil kan keselamatan. Salah satu yang menarik sama kita ya itu ya mungkin kalau kita paham Al-Quran, baca Al-Quran atau paham baca ayat mungkin ya bisa lagi dibanding-bandingkan kan. Cuman kita pahamnya Alkitab, Injil ya kan. Jadi fokus, ibaratnya kita fokus satu tujuan aja. Oh iya, contoh nih. Pengajaran Yesus sendiri kan dia berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Yesus itu kan mainnya maaf ya lokal. Hanya untuk kalangan Bani Israel, suku Israel. Bukan untuk seluruh umat manusia. Dia sebagai jalan keselamatan, betul. Juru keselamatan, betul. Untuk siapa? Bani Israel. Maka di luar Bani Israel yang mengaku sebagai pengikutnya, apalagi sekarang, itu maka tidak masuk kategori. Tidak masuk dari target Yesus yang diutus oleh Tuhan. Kan gitu. Dan lagi-lagi yang saya sampaikan tadi, Abang kalau buka Yohanes 17 nomor 8, itu Yesus itu kan bilang, dia itu berdoa kepada Tuhan. Setelah semua ajaran dari Bapa, dari Elohim, dari Tuhan disampaikan kepada muridnya, maka dia berdoa agar dipermuliakan juga muridnya. Terus dia cerita bahwa semua firman yang Bapa sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada murid-muridku, kepada mereka. Dan murid-muridnya sudah menerimanya. Dan murid-muridnya percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Lagi-lagi tentang sebagai utusan. Itu Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 5 nomor 36. Aku punya kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Bahwa tentang segala perbuatan manusia semua yang dia lakukan apa? Untuk menunjukkan kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Karena dia katakan apa? Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Lagi-lagi tentang utusan Tuhan dia itu. Semua penegasan ucapan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Makanya ketika dituhankan, apalagi disembah di hari Minggu, ke gereja, nyanyi-nyanyi, itu bisa dipastikan bukan dari Yesus sumbernya. Padahal Yesus sendiri berkata kepada iblis pun dia katakan apa? Nyalah engkau iblis, sebab ada tertulis sembahlah Allah Tuhanmu hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Itu kata Yesus. Tidak mengajarkan menyembah kepada Yesus loh. Tapi ya lagi-lagi saya bilang kalau kita telusuri dan kita teliti sejarahnya dari mana sebenarnya Yesus dituhankan atau menyembah Yesus. Nah itu, Abang coba cari sejarahnya, pelajari seperti itu. Abang masih mau lanjut diskusi nggak nih? Saya cukup lah Bang. Mungkin barangkali ada teman yang mau naik juga. Bentar, ini Ya. hostnya... Oke, saya turun ya Bang ya. Enggak, maksudnya aman aja sih. Hostnya tak telepon ini. Kenapa tiba-tiba dia terdiam? Takutnya tidur dia. Ya, lain kali kita lanjut lagi. Saya pun sudah sangat lelah sangat juga dari tadi ketemu banyak Kristen diskusi. Dari yang sengklek sampai yang normal. Saya sengklek juga ini Bang. Saya juga termasuk sengklek juga saya. Ya kalau mempertahankan dogma yang gini Bang, gini ya, saya itu sulitnya gini sama teman-teman Kristen. Apa yang diajarkan oleh Yesus dengan kalimat yang sangat lugas, itu dijelaskannya itu berbeda. Makanya jadinya gimana sengklek. Gitu loh. Minimal tuh percaya dulu deh ucapan Yesus gitu deh ya. Percaya deh, coba pelajari setiap tinta merah yang diucapkan oleh Yesus. Itu karena ucapan Yesus itu
Pengajarannya baik loh. Ini ya si Enggak, Jami. teman-teman yang minta naik kalau hostnya udah istirahat, sebaiknya nanti tak suruh rungkatin aja, nggak enak juga aku. Masih ada waktu hari-hari berikutnya. Di koma lain aja nanti. Ya. Izin ya Bang ya, saya keluar ya Bang ya. Oh siap. Oh mau turun, oke lanjut. Ya, terima kasih Bang Ya. ya. Oke Bang Jes. Bang Padi udah tidur? Belum Ustaz. Dengar ngobrol-ngobrolan. Suaranya tapi kayak udah enggak, kalau masih lanjut, kalau masih mau naikin ya lanjut gitu. Ngerehatlah dulu jam 2 di sini. Nah, itulah maksudku. Iya. Ya kan? Kayaknya Udah jam 2, juga. udah jam 2 pagi. Iya, ini soalnya sate dombanya ini masih bereaksi di kepala ini. Ayolah tutup dulu Ustaz. Ya, oke ya teman-teman, Ikhwan Fillah semuanya, terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kita hanya diskusi, ya tentu tujuannya untuk mengedukasi dan menambah wawasan dan pengetahuan. Jangan sampai kita... Ya, entar ada Bang Jimmy di bawah itu Ustaz. Silakan Bang Jimmy dari Katolik mau naik, dia naiklah saudara. Lanjut dulu lah. Ada Bang Jimmy dari tadi nyimak dia Ustaz. Siap. Selamat malam Bang Pandi. Bang Alip, ketemu lagi. Iya, Bang Jimmy, Ya. selamat malam saudara. Tadi udah nyimak sih, lama sih, hampir sejam lebih. Lama dia nonton Oh di bawah. gitu. Iya, naik saya sambil ini sih ada urus itu apa? Sama lagi bikin bumbu. Tadi kan dapat daging korban, jadi bikin bumbu. Mantap. Itu Bang, Bang Alip memang susah Bang kalau kita bicara soal agama. Kalau agama kan pasti masuknya ada dogma sama apa ya istilahnya tuh. Ya ada semacam dogma gitu. Susah dihilangkan dari yang kayak gitu Bang. Jadi nggak akan bakal ketemu sih Bang. Cuman saya ini mau nanyain ini Bang, soal ini Bang. Yang kemarin sempat saya tanya sama Bang Juma belum dapat itu. Kenapa gitu? Apa perasaan saya gitu? Kenapa Paulus itu seakan-akan di apa ya? Dikambing hitamkan Bang. Alasannya kenapa coba Bang? Diskusi ya Bang, ini bukan debat ya Bang. Iya. Aduh, tapi bismillah lah. Aku sebenarnya rahangku udah capek. Aku boleh izin 5 menit dulu nggak, host? Enggak, kalau nggak Nggak, 5 apa-apa. menit. Besok aja Bang, kalau nggak apa-apa Bang. Enggak, dilanjut aja. Ini menarik. Ini tadi aku bahas loh ini. Oh, tadi Enggak, sebelumnya. aku ambil, enggak nyampe 5 menit lah. Aku ambil minum bentar ya. 1 menit, 1 menit. Nyantai aja. Demi Paulus aku rela lah. Tak bahas lagi. Bentar ya, aku ambil minum dulu ya. Siap. Ini temanya ngeri Bang JB ini. Soalnya bicara kan soal Paulus. kalau di menurut Bang Alif kan ajarannya kan apa namanya dogma dikasihnya kan dari Bapak gereja pasti ngambilnya kan dari Paulus juga Bang gitu. Kemarin saya sempat ngobrol sama Bang Juma juga bukan diskusi sih, bertanya juga, cuman jawabannya mungkin Bang Juma terlalu banyak ini ya, jadi kurang ini ya. Sempat dibilangin kalau ketemu lagi tapi udah susah masuk roomnya Bang Juma. Kebetulan ada Bang Alip ya keren juga kan. Nanti ditunjukin ya literasinya itu, aduh panjang itu. Tapi kalau demi pembelajaran boleh lah. Udah ngantuk ya kayaknya ya. Enggak, kalau kami belum. Suaranya beda nih, udah lemes gitu. Ya. Sebelumnya, Pagi, kan? sebelumnya gini dulu Bang. Kenapa Bang? Abang pernah membaca sejarah tentang keadaan Paulus, pengakuannya. Cuman tahu dia pengakuannya dari suku Benyamin, orang Farisi gitu aja. Oke. Yaitu nanti ada nubuatan bagaimana suku Benyamin dan sebagainya. Ini ada yang menarik di sini Bang. Saya tadi itu menemukan pengakuan Paulus, ini pengakuan Paulus ya, bahwa Paulus itu dalam dirinya itu ada roh jahat, ada iblis. Pengakuannya. Aja Bang Juma pernah ngomong ya, bisa pendengar ya. Dari pengakuan itu ada roh jahat di dalam dirinya. Maka ketika dia menulis surat, itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi dia. Itu bisa kita buka 2 Korintus 12,
7, 8, 9, bahkan dari atas boleh. Bagaimana di situ roh jahat, duri dalam daging, sebagai penyesat, sebagai roh jahat, ada pada diri Paulus. Sampai Paulus berkata, ini dalam pengakuannya, berdoa kepada Tuhan agar lepas ini iblis, roh jahat. Tapi Tuhan tidak mengabulkannya. Dibiarkan itu roh jahat bersemayam dalam diri Paulus. Itu dibiarkan. Nah sekarang, yang dikatakan mengocoh aku, sampai terjadi pertentangan dalam diri Paulus. Berarti kehidupan Paulus dipengaruhi itu. Surat-surat Paulus dipengaruhi. Dipengaruhi oleh iblis. Makanya dijelaskan juga oleh tafsirannya, Paulus ini terkena sakit dadakan, terkena sakit, maaf ya, epilepsi, terkena banyak penyakit yang mengganggu kejiwaannya. Karena di dalam dirinya ada duri dalam daging, ada pengaruh roh iblis yang tidak lepas dari tubuhnya. Itu pengakuan Paulus. Nah, sekarang Bang, kalau Paulus saja berdoa kepada Tuhan, tetap roh itu ada pada diri Paulus. Roh jahat itu berarti seizin Tuhan. Justru Tuhanlah yang menaruh ke sana. Permintaan Paulus sampai 3 kali agar lepas roh itu tidak dikabulkan. Nah, sekarang Bang Jimmy, di dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 23, roh Tuhan itu memang yang menaruh roh dusta alias iblis ke dalam setiap mulut para nabi-nabi palsu. Loh, kalau begitu maaf kata, berarti ini nabi palsu, ini penyesat. Apalagi dia kena penyakit bawaan. Penyakit dadakan, kejang, mudah stres, wah berbagai macam lah. Ada beberapa, sampai gini ya, saya buka ya, ini tentang data ya Bang ya, tentang data ya. Bukan tentang asumsi atau kebencian saya, mohon maaf loh ya. Iya, nggak apa-apa Bang. Oke. Nih, yang saya bacakan tadi ya, contoh nih. Makanya tadi, mohon maaf, ketika orang-orang Kristen yang menghujat Nabi kami katanya terkena sihir, justru ketika Nabi kami di situ langsung dapat wahyu dari Allah, sihir itu langsung dibasmi, hilang. Lah ini langsung yang Tuhan yang naruh iblisnya. Di sini dikatakan nih, dan supaya aku jangan meninggalkan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi ini pengakuan Paulusnya ya, walaupun kita nggak tahu misal apakah benar dia dapat wahyu begini atau tidak. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa? Tuhan tidak menyuruh iblis lepas dalam diri Paulus. Dibiarkan itu. Dibiarkan. Nah, kita buka nih. Apa maksudnya penjelasannya di sini? Kita buka ya. Contoh. Di sini dikatakan nih. Iya, kenapa Bang? Ya. Nih. Duri Paulus dihubungkan dengan kegiatan roh jahat atau berasal dari roh jahat. Berarti memang ada kegiatan roh jahat di dalam diri Paulus. Dia menulis surat. Tapi motong dulu sebentar Bang, maaf Bang. Oh iya, motong ya. Motong sebentar Bang. Tapi memang kan setiap manusia memang apa ya istilahnya tuh memiliki sifat buruk dan baik. Kalau istilahnya yang kerennya mah dikasih setan sebelah kiri, malaikat sebelah kanan. Mungkin itu kali maksudnya Bang. Nah, ini di dalam dirinya ini. Dia itu, ini bukan tentang ada iblis atau ada setan yang mengganggu, bukan.
tapi di dalam dirinya, disebutnya sampai kalimatnya duri dalam daging, disebutnya sampai duri dalam daging. Memang dia itu mengaku dirinya dihinggapi. Di sini nih, kata duri memberikan ide mengenai kesakitan, kesukaran, penderitaan, penghinaan atau kelemahan fisik, tetapi bukan percobaan untuk dosa. Ini tentang penafsirannya. Nih, pelajaran. Nah, di sini tentang roh jahat. Kita buka lagi penjelasannya ya. Saya contoh. Coba buka nih. Nih, penyakit dengan serangan hebat dan mendadak. Maksud dari kurang jelas. Suatu duri dalam dagingku ini. Barangkali sebuah penyakit dengan serangan hebat dan mendadak. Barangkali perlawanan dari pihak Yahudi dan seterusnya. Ada penyakit dalam dirinya. Dan ada yang bersarang di dalam dirinya. Ini pengakuannya loh. Makanya banyak penelitian Paulus itu kan menderita penyakit. Bahkan disebutkan, maaf ya, sebagai penyakit epilepsi. Kan gitu. Ayan ya, epilepsi ya. Ya. Itu banyak loh. Abang coba googling aja. Iya, nanti saya. Itu fakta. Wajar kan Bang, dia mantan pembunuh kan Bang. Nah ini sumbernya dari sini, makanya dia mengaku dirinya itu memang dipengaruhi oleh ini si utusan iblis, oleh roh jahat yang mengocoh aku, mengadakan perlawanan, diganggu jiwanya ini. Coba, makanya dia katakan contoh, banyak ayat sih yang aneh, dia kalimat-kalimatnya, tapi udahlah gitu. Nah sementara ketika dia itu dihinggapi oleh iblis, mohon maaf ya, dan dia berdoa kepada Tuhan pun tidak dikabulkan oleh Tuhan, artinya dibiarkan tetap iblis itu di dalam diri Paulus, karena ini tidak mau mundur. Tuhan tidak mengabulkan. Berarti kan memang benar utusan Tuhan. Nah, saya baca nih yang saya sampaikan tadi. Ini mohon maaf ya, ini tentang ini nih. Contoh, misal nih, kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Ketika iblis, roh dusta iblis, di hadapan Tuhan, berjanji akan masuk ke dalam nabi palsu, itu diizinkan oleh Tuhan. Malahan di sini Tuhan apa? Karena itu sesungguhnya Tuhan sendiri ya telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Nah, iblis yang ada pada diri Paulus itu atas kehendak Tuhan. Seizin Tuhan. Iya, seizin Tuhan. Iya. Justru ketika Paulus berdoa kepada Tuhan, malah tidak dikabulkan, dibiarkan. Karena apa? Karena memang Tuhan yang menaruhnya. Gitu. Itulah terjadi keanehan-keanehan pada diri Paulus. Contoh misal ya, ini aja aneh saya kalimatnya, masih di Korintus. Misal begini, yang tadi juga sebenarnya aneh, yang tadi aneh. Contoh begini, ini kalimat dia kan, nih, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Anda ya, Tuhannya Pak Jimmy, dalam nama Yesus, kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Loh, kenapa disuruh diselamatkan kepada iblis? Diserahkan kepada iblis? Ini 1 Korintus 5, tadi kan 2 Korintus ya, masih tetap surat Korintus. Coba, aneh nggak kalimat kayak gini? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Tujuannya apa? Agar binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kok lucu? Kenapa kerjasamanya sama iblis? Mama ini. Mana Bang Jimmy? Nggak tahu. Oh, terpental itu dia. Gangguan ya, buruk banget koneksinya Bang. Halo.
Iya, siap. Gangguan tadi buruk koneksinya. Oke. Terpental ya. Ya itulah, belum nanti Bang, belum nanti ya. Ada sebuah kajian, ini kajian lagi ya. Pengakuan pertobatan Paulus dengan Yesus itu kan diduga sebenarnya bahkan dalam penulisannya itu ada juga kajiannya itu bahwa Lukas itu kan tabib. Ya, Iya. murid Paulus. Pengarang kitab ya. Kisah para Rasul. Dan dia kan sangat kental, dia kan orang Yunani ya. Dia orang pelajar juga mempelajari kitab-kitab Yunani. Contoh kisah pertemuan Paulus dengan Yesus yang mengaku sebagai pertemuan yang pertobatan dan sebagainya. Itu Paulus tidak bercerita itu. Itu sumbernya dari mana Lukas itu? Bahkan ya, ada sebuah kajian yang menarik, di situ mengutip kitab dari kitabnya tentang dewa Yunani, tentang dewa Dionysius. Ketika dia mengaku dewa yang teraniaya oleh yang bernama, lupa aku namanya. Itu jelas ada itu sejarahnya. Contoh kisah pertobatan Paulus adalah ini, kalau aku tampilkan semua gudangnya nanti udah capek juga aku sih bahas. Intinya tadi saya ambil sih, ini dulu Bang, ini dulu Bang. Terlalu jauh. Itu kesimpulan yang tadi Abang sementara udah diberikan sama saya. Itu kan Abang mengatakan bahwa ada duri dalam daging, bahwa ada kuasa kegelapan dalam diri Paulus kan, betul ya Bang? Iya. Sampai situ ya. Memang menurut saya hal yang wajar kan. Pertama begini Bang, Paulus itu awalnya kan bukan orang baik-baik, dia kan maksudnya pembunuh dan segala macam lah. Lalu dia kan bertobat istilahnya, atau dapat hidayah lah dalam kata Arab gitu ya. Terus dia kan bergumul dengan dirinya. Terus yang kedua juga, memang Tuhan pun selalu menaruh kebaikan dan keburukan dalam hati kita gitu Bang. Jadi menurut saya ya benar yang tadi itu betul sih. Terus kesimpulannya pengajarannya yang salah dari Paulus gimana contohnya Bang? Wah, itulah yang sering kita bahas, banyak ayat kita tampilkan Bang. Ini kan penyebab awalnya nih. Iya, itu penyebab awalnya, Ya itu kan? betul Abang yang terang itu. Penyebab Kalau saya ngertinya awalnya gitu kan Bang, benar nggak Bang? Pengertian saya nih dari penjelasan Abang barusan, saya kan bisa memahami nih. Anggap aja saya merasa diri saya Paulus nih. Misalkan, saya kan mantan nih, melakukan banyak kejahatan, banyak dosa, apa segala macam. Tiba-tiba saya dapat hidayah, terus saya berubah jadi, anggap aja kalau zaman sekarang mah seperti Kodondi lah gitu istilahnya kan. Lalu kan saya mendapat pergulatan batin gitu, maksud saya itu yang di situ. Nah, udah ngerti sampai situ mah. Dari uraian Abang itu kan kurang lebih. Iya, Bang, justru di sini kan sejarahnya mulai. Kan Paulus sendiri yang cerita. Artinya ketika dia nulis surat, itu dalam diri dia itu ada kuasa iblis. Ada pengaruh. Betul, pada pengaruh. Oke. Iya, ada pengaruh sampai dia merasa terganggu. Sampai dia minta kepada Tuhan, tapi malah Tuhan tidak mengabulkan. Artinya, kehidupan pribadi dia itu tidak lepas dari orang yang sedang dipengaruhi oleh iblis. Maka ketika dia nulis surat-surat dia Korintus, Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya, itu tidak lepas dari pengaruh itu. Tidak lepas, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, sekarang lalu pembuktiannya apa ajarannya? Tentang ajarannya kan sering kita bahas. Bagaimana perbedaannya ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Itu sering kita bahas. Salah satu contohnya hukum Taurat gitu Bang. Ya misal boleh ke situ. Yang soal makan makanan haram halal contohnya ya. Iya, kan Yesus itu kan penggenapan dijelaskan oleh Yesus. Hukum Taurat tetap ditegakkan oleh Yesus. Penggenapan dilakukan oleh Yesus. Poin-poin penggenapan juga dijelaskan oleh Yesus. Tapi tiba-tiba kata Paulus, ya dia sendiri mengatakan dengan matinya Yesus semua dibatalkan. Kan bukan perkataan Yesus. Tapi bukan hukum Tauratnya kan Bang? Kalau nggak salah itu ayat berapa sih Bang? Saya lupa. Efesus 2:15 itu hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah itu mungkin yang diituin Bang.
yang di apa namanya dihapuskan tuh ketentuan dan peraturannya kali Bang. Nah iya, berarti Sebentar Bang. telah membatalkan hukum Taurat dengan matinya Yesus sebagai manusia. Betul. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Coba, nah, dia kan? Contoh juga tadi tuh, yang tadi aja deh. Hah? Sebentar saya motong Bang. Tapi hukum Taurat sampai sekarang kami kan masih menjalani ini Bang. Ya berarti Anda nggak percaya ucapan Paulus kan? Ya maksudnya begini, kan hukum Taurat, Ya kan Paulus kan membatalkan ketentuannya gitu Bang. Gini Bang, sebentar Bang. Hukum Taurat gini yang saya takut saya salah. Coba nanti Abang ajarkan sama saya gitu. Hukum Taurat yang saya tahu kan itu kan ajaran dari Musa kan, yang dimulai dari perintah Allah itu kan Bang. Dari betul. Perintah Allah itu semuanya ada 613 misbah kalau di total. Jadi berkembang kan. Tapi kan yang ajaran utamanya hukum 10 perintah Allah itu kan gereja Kristen sampai sekarang masih mengamalkannya Bang. Kecuali yang aturan bahwa ini begini emang udah enggak gitu Bang, istilahnya gitu. Itu kalau dibahas panjang nanti lebar lagi Bang. Aku udah agak ini. Itu susah pembuktiannya gitu loh. Iya. Teman-teman, nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Besok aja Bang Jim, besok aja. Kita rehat dulu kali. Ya udah. Ustaz Alif juga capek ini. Iya, udah malam ya. Ayo Iya. bubar dulu, nanti kapan-kapan ketemu lagi. Siap. Nanti saya share juga sama Bang Jim. Boleh. Bang Fandi ayo. Oke. Yo, makasih Bang Jim. Semua ya. Sorry ganggu nih. Oke. Gak apa. Ya udah teman-teman, kita rehat ya semua. Ustaz Alif, kita tutup. Baik, terima kasih semuanya Ikhwan Fillah yang menyimak di live TikTok dan juga di channel-channel YouTube yang melive-kan ini. Kang Alif merespon, Kang Alif merespon, Al Alif Channel dan channel-channel yang lainnya. Semoga semuanya melive-kan. Terima kasih, kita sudah di penghujung acara. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada semua yang menyimak, yang sudah mensupport, yang sudah tap-tap layar tanpa henti, yang sudah berbagi, yang sudah mendukung live ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Kita